kayak bilang itu suami lo nanti. Sebenarnya sama-sama saling membantu untuk tidak bercerai. Bahkan kata cerai pun itu jangan sampai keluar, nggak akan terucap gitu. Ini mumpung masih pacaran, buka mata lebar-lebar. Karena nanti begitu kita sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Karena kita harus menerima kekurangan dan kelebihan istri, kekurangan suami, itu kita harus terima. Masalah gede dikecilin, masalah kecil anggap nggak ada. Pakai hati kita. Oke, aku baca di sebuah artikel kalau cinta itu membutakan dan percaya itu menerangi. Langsung aja kita bahas yuk tentang tema ini sama Asmiranda dan Jonas Rifano. Jonas, Anda apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Lagi sibuk apa nih? Chloe pasti ya? Chloe. Enggak ya? Kalau aku sih ya masih kerja juga. Kerja juga ya? Mas kan lagi nyantai dulu. Chloe, aku lihat lucu banget. Udah bisa ngomong belum sih? Celotehannya sih udah banyak. Celotehan udah banyak. Terus ya? beberapa kata-kata. Sedikit-sedikit ya? Mama, papa dia udah tahu. Maksud mama yang mana, papa yang mana, dia udah tahu. Udah, Banyak tapi udah bisa singkatannya. nyebut mama, papa belum? Udah. Mama, papa, Chloe. Wow, Bisa. cepet ya progresnya berarti ya? Caca tuh karena dia tuh senang sama dengerin musik Banana Caca, jadi dia tahu Caca gitu. Dia bisa bilang green, blue, Wah, udah mulai ngerti ya? red, udah. Halo, Cepet. gila, Chloe luar biasa. Sini. Oke, Jonas sama Anda, kita mau ngomongin cinta dan percaya nih. Aku mau sedikit dulu dong ceritain awal pertemuan kalian tuh gimana sih dulu? Vano sosok yang seperti apa, Anda seperti sosok yang gimana waktu itu? Cerita, kamu cerita dong. Awal pertama. Tapi gantian ya. Kita cerita. Namanya ya. Kita tanya balik ya. Kita tamunya agak rese guys. Wah, kita bilang rese deh, kita sambut. Jangan dong, nanti aku dimarahin sama yang belakang. Sedikit dong, denger-denger kan kalau pernah sinetron bareng kan dulu kan. Justru emang ketemunya di sinetron bareng sama Anda gitu. Emang kalau dibilang cinlok ya cinlok ya. Cinlok ya. Iya, Oke. cinta lokasi. Kan lokasi kan bisa di mana aja kan. Ternyata iya. memang ya karena kita public figure ya ketemunya di lokasi syuting. Terus awal pertama ketemu tuh di sinetron Nikita. Oke, Nikita. Terus di sinetron itu aku tuh sebenarnya abis syuting sinetron lain. Terus udah selesai, berapa ratus episode, terus udah selesai. Tengah-tengah ya. Terus aku masuk tengah-tengah. Nah Nikita ini tuh kayak baru berapa puluh episode gitu ya. Jadi belum banyak episodenya. Terus aku harus ngegantiin satu pemain, karakternya dokter, buat jadi plotnya sama Vano gitu. Iya. Nah waktu itu Vano juga karakternya namanya Vano lagi. Oh sih, Ya, bisa kan? pas gitu ya? Iya bener kan. Terus di situ aku mesti gantiin. Nah aku kan gini, oh pasangan aku berarti Jonas Rifano. Berarti aku harus tahu dong Jonas Rifano itu yang mana sebelum ini. Terus aku nonton Jonas Rifano itu yang mana, yang main Kanza. Iya. Aku lihat dulu, cari-cari, oh ini orangnya oke. Seenggaknya kalau udah ketemu, oh ya gue tahu nih orangnya. Iya. Ya udah, cuma pertama ketemu kita tuh sebenarnya nggak baik-baik banget gitu. Gak baik-baik banget tuh gimana tuh? Vanonya rese kayaknya nih Enggak, kelihatannya. Enggak, kalau lu gue tau lu pasti iseng deh orangnya. Enggak, justru gue pengen memperkenalkan diri gitu kan. Pengen tahu ini lawan main gue gitu kan. Jadi gue waktu itu kebetulan kan ruang tunggu pemain tuh sendiri gitu kan. Iya. Ruang tunggu pemain sendiri bareng sama kostum kalau nggak salah ya. Gue masuk ke dalam gitu kan, gue lihat oh ini nih Asmiranda. Sebenarnya gue bukannya baru tahu Asmiranda, Iya enggak. pasti udah tahu lah. Udah ya. tahu Iya. dari gue masih kuliah. Gue dulu pertama kali gue nanya sama kakak gue kan cewek kan. Gue tanya, ini orang Indonesia? Iya, dia main sinetron. Siapa namanya? Udah namanya Asmiranda. Cakep ya, gue bilang gitu sama kakak gue. Tapi itu belum kenal gitu kan. Nah, waktu dapat kesempatan buat main, gue datang masuk ke ruang tunggu pemain itu. Tadinya mau kenalan gitu, tapi dia waktu itu mau lagi belajar kali ya. Lagi ini, aku juga lagi kuliah, kan dia udah selesai kuliah, nah aku masih kuliah, terus kayak lagi semester, aku lagi magang. Jadi aku tuh syuting kan aku kuliahnya perfilman. Jadi di Nikita itu aku sekalian magang. Nah jadi aku bikin laporan. Nah sementara dia lagi ngetik gitu, gue masuk lah. Gue pengen perkenalan diri. Kebetulan lagi nggak ada pemain lain gitu kan, cuma gue waktu itu kamu sama mama ya, Sama waktu mama. sama mama.
Gue memperkenalkan diri pas gue ngelihat dia gitu, terus dia lihat gue balik kan. Tapi dia cuma ngelirik doang, dia lihat ke atas terus dia balik lagi itu kan. Gue dalam hati gue langsung, wah gini amat gitu kan. Itu sampai bikin gue down gitu ya. Iya, jadi mati gaya. Gue kayak masuk ke dalam tuh gue mau ngapain ya. Akhirnya gue keluar lagi. Loh, enggak, Lu bener-bener keluar lagi waktu itu? Keluar lagi. Gak basa-basi sama sekali lagi? Sama sekali gak basa-basi karena udah kayak salah nih banyak. Jadi intinya kita berdua tuh gak pernah kenalan. Halo Asmiranda. Secara resmi gitu enggak pernah sama sekali. Nah, di situ tuh kalau itu kan menurut cerita dia ya. Kalau menurut cerita aku emang lagi sibuk ngerjain tugas kuliah, lagi ngetik-ngetik, tiba-tiba dia buka pintu. Ngerti gak sih? Kita tuh lagi serius. Ngerjain tugas, tiba-tiba cetek. Terus dia cuma gini doang, masuk. Terus pas aku nengok, dia kayak kita eye contact, cuma kayak diem. Gitu loh. Berarti lu gak sapa, hai Anda gitu, hai Asmiranda gitu kan? Aku ngeliat gini, kok ini orang diem ya? Ini kan yang lawan main gue. Ya udah, terus gue kayak, wah ini orang songong banget ya sama gue gitu. Terus gue sempat masuk, jadi gue masuk, habis itu gue keluar lagi kayak bener-bener kayak orang kikuk gitu kan. Tapi gue bisa ngerasain lu pas tutup pintu sih. Gue ngapain? Iya gak sih? Ada rasa itu pasti lah kita cowok begitulah. Terus sampai akhirnya terjadi ramah nih, akhirnya kalian ngobrol asiknya tuh pas karena kapan? mau nggak mau kan akhirnya satu scene kan? Satu scene bareng, dan memang scene kita jadi banyak banget berdua karena memang dipasangin. Dan tapi yang paling lucunya adalah karakternya itu bener-bener kayak apa ya, nyambung sama realnya kita. Karena di situ tuh karena di situ tuh aku ceritanya dokter, aku protagonis, cuma jutek gitu sama dia karena aku sebel banget dia tuh kayak apa sih, kamu tuh kayak skuter gitu ya, kayak artis kurang terkenal gitu. Karakternya dia, jadi dia tuh tapi artis dia nyebelin juga kan sebenarnya. Sama dalam hidup nyata juga sama, artis kurang terkenal juga. Jadi emang oh makanya followersnya banyakan Anda dibanding. Gak boleh gitu. Enggak, tapi gue paling dikit gue kok gitu. Follow ya. 10.000 kalau bisa langsung. Follow, tapi kasihan sekarang dia udah punya pacar. Kita bahas. Nanti dulu. Enggak, cuma maksudnya tuh apa namanya? Jadi kayak nggak ada sanggungnya gitu. Harusnya kan saat itu sanggung, cuma karena aku disuruh jutek, jadi kayak natural aja gitu. Bawaan aja. Tapi ngerasa gak tatapan waktu awal buka pintu itu jadi pandangan pertama yang kayak ada sign gitu? Dari salah satu dari kalian deh, misalkan. Anda. Aku sih. Asik. Romantis banget loh mereka. Kalau aku gini, walaupun tatapannya cuma gitu, selama ngerjain tugas tuh kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak bilang itu suami lo nanti. Wis, ngeri nggak coba? Ngeri nggak? Ngeri dia bisa bilang gitu loh. Bapak ini ngeri loh. Gue pertama kali keluar. Beneran? Wah, siapa kayak udah ngelihat dia, terus kan ngerjain tugas lagi. Terus kayak sempet diem gitu. Ini apa ya? Ini hati gue doang atau emang tiba-tiba ada kayak bukan ada kayak yang bisikan ngomong kali ya? Bisikan. Enggak, kadang kan kita ada tiba-tiba terbersit karena apa gitu. Terbersit ya. Terbersit gitu kayak itu suami lo nanti. Setelah cinlok tuh, ada rasa khawatir gak sih waktu itu kayak harus, wah nanti dia cinlok lagi nih. Tuh, pernah gak ada perasaan kayak gitu? Waktu pacaran sih gak pernah. Enggak sih. Kerja terpisah sih. Betul, waktu pacaran memang satu ini terus kita, satu project gitu. Tapi kalau dibilang apa ya? Kalau di pekerjaan lain terus ngerasa kayak takut gitu ya? Takut misalnya kayak cinlok lagi gitu. Enggak sih, kalau mungkin gini. Karena gue sama Anda tuh tahu banget kerjaan kita tuh kayak gimana, gitu kan? Ketika kita lagi berakting, itu benar-benar kita bisa bedain banget kok ini acting, yang ini dunia nyata. Gitu. Jadi nggak sampai kepikiran sampai ke situ sih. Gitu. Aku tahu dia harus kerja di mana. Aku juga tahu kalau aku sendiri ketika aku di lokasi syuting dalam peranku ya aku benar-benar berakting sesuai dengan apa yang aku perankan gitu. Tapi bukan berarti itu bawa dunia nyata, enggak. Aku jatuh cintanya sama Anda bukan ketika beraktingnya, enggak ya? Justru ketika di luar acting kita ngobrol bareng gitu kan. Disitulah terjalin. Di situ justru aku ngerasa. Oh, terjalin. Yes. Berarti rasa takut itu enggak ada sama sekali dong waktu itu? Enggak ada ya? Enggak. Rasa jealous pernah ada enggak? Jealous, gini sih. Kalau gua bilang jealous,
cemburu Anda, misalnya dia sama laki-laki lain itu benar-benar enggak sih? Enggak ya? Iya, karena gue tahu yang dia kasih ke gue ketika ngobrol gitu kan, dengan dia bicara sama orang lain, ini misalnya ketika bicara ya, itu porsinya berbeda dan itu nggak sama sekali nggak bikin gue jealous ketika dia ada di mana gitu. Gue tahu gue lebih kenal dia daripada yang lain gitu. Dan dia lebih percaya untuk cerita sama gue daripada cerita sama yang lain. Itu buat gue itu cukup. Udah pegangan gitu. Yes, jadi pegangan. Jadi pegangan gue. Gue adalah dunianya dia. Asik. Siap. Anda pernah cemburu? Sekali nih mas, sedikit ya. Enggak juga sih, mungkin gini kali ya. Pas pacaran kita ngomongin ini. Oh, pas pacaran ya? Iya, memang pas pacaran. Kalau suami udah gak bisa nih soalnya. Iya benar, iya, karena gimana nggak pernah ya. Kayak gini loh, maksudnya kayak tapi aku kayak ngasih tahu, aku kayak punya feeling, maksudnya gini, perempuan kan perasaannya lebih agak peka ya, apalagi aku tuh lebih peka daripada Vano ya. Kalau Vano kan orangnya nggak terlalu peka. Jadi aku tahu misalnya cewek ini tuh sebenarnya ngobrol sama Vano, dia tuh sebenarnya suka loh sama kamu. Aku ngasih tahu Vano, maksudnya sih enggak kok gini-gini. Ya udah, tapi ntar juga mungkin kamu ngerasa gitu. Tapi someday kalau pas dia, oh iya kamu bener ya gini-gini, ternyata dia sempat nge-WhatsApp aku ya, begini gitu. Waktu itu BBM ya, sempat BBM aku begini gitu. Tuh kan, iya terus aku bilang gini, tuh kan bener kan, pasti something, karena kelihatan banget dari pandangannya. Aku bilang gitu, cuma akunya tidak khawatir sama Vano, cuma kayak aku ngasih tahu ke Vano justru, cewek ini begini loh sama kamu gitu. Tapi emang lebih enak begitu kan. Akhirnya juga Vano maksudnya cerita kan, mengakui oh iya nih bener nih, dibanding harus karena lu udah tahu dia suka diumpet-umpetin, itu lebih gak enak gak sih Nda? Iya, justru Vano langsung bilang gini, Vano tuh aku inget banget dia tuh ngomong gini, yang bener loh kata kamu, masa aku ganti display picture, terus tiba-tiba dia ngomong gini, terus bilang gini sama aku, terus ya udah aku delete. Tapi kan dah kalau di komunikasi gitu lebih enak ya. Kita kan jadi terbuka, maksudnya kita tahu nih ekspresi pasangan dideketin sama cewek itu tuh kayak gimana sih. Kita jadi bisa menilai langsung kan. Jadi kalian udah one click langsung ya, one click ya. Iya, itu memang. Karena mungkin di awal. Entah kenapa gue sama Anda tuh yang gitu ya. Maksudnya gini, ketika gue dulu pacaran sama yang lain, itu yang bedain gue waktu pacaran sama Anda sih. Jadi benar-benar yang kayak lu bilang gitu, kayak semuanya kok jadi klik gitu. Iya. Terus bisa jadi diri sendiri. Iya betul. Oke, Van, gue mau masuk ke komunikasi nih. Komunikasi kalian nih karena ya oke lah, kan tadi udah cinta dan percaya lah ya yang kita udah bahas. Nah, buat Vano sama Anda komunikasi setiap hari itu harus gak sih? Oh iya dong. Jelas. Harus ya? Apa harus ngabarin semuanya? Tapi kan kadang karena udah saling percaya, udahlah ngabarin seininya aja, nanti pas ketemu aja kita ngobrolnya gitu. Kan kadang ada orang kayak gitu. Oke, jadi komunikasi buat ngabarin gitu maksudnya. Kalau gua jadi gini sih. Mungkin ada yang gue maksud tuh ketika orang ada yang pacaran nih harus ngabarin terus-terusan gitu kan. Aku di sini ya. Aku lagi makan gitu. Ya. Nah, itu bukan. Enggak kayak gitu. Enggak kita. Enggak kita banget. Itu sepertinya mereka menjadikan itu kebiasaan. Ya kan? Tapi kalau gue sama Anda itu bisa kalau misalnya lagi jauh-jauhan gitu, pasti ngabarin juga bisa tiap hari. Tapi itu bukan karena kebiasaan, tapi itu lebih ke kebutuhan. Yes, gue pengen ngobrol sama Anda. Tapi ini kita ngomongin sekarang ya, ketika sudah menikah. Dulu waktu belum menikah sih nggak gitu banget juga sih ya. Ketika dia lagi kerja, gue juga tahu nggak mungkin gue gangguin di jam dia Justru kerja. Justru pas lagi pacaran nggak seaktif. Nggak seintens sekarang. Karena justru lebih intens sekarang. Gitu. Iya, karena sekarang udah ada video call, ya kan. Bener. Terus udah punya anak. Jadi kayak bawaannya tuh pengen lihat anak gitu. Apalagi kan pasti yang kerja lebih banyak keluar rumah, Vano gitu kan. Aku lebih banyak di rumah. Jadi Vano mana Chloe gitu-gitu terus. Bukan tahu. Istrinya kok yang dicari. Lebih ke arah kebutuhan sih sekarang. Justru makin sering karena gue pengen tahu gimana kabar. Gue pengen kayak gue nggak mau ketinggalan Chloe itu gimana sekarang, dia lagi ngapain, perkembangannya gue nggak mau ketinggalan. Dan gue juga butuh ngobrol sama Anda. Nah gini. Yang bikin gue sama Anda itu komunikasi mungkin lebih intens, karena gue sama Anda itu gak ada rahasia-rahasiaan. Semuanya kita ceritain gitu. Apa yang gue alamin, entah di lokasi syuting, entah di mana-mana.
kadang-kadang how do I feel, kayak sekarang gue lagi ngerasa gini-gini segala macam, gue pasti cerita sama Anda. Oke. Karena ya itu ketika menikah kan gue tahu dia ini teman hidup gue, pasangan gue, jadi ya semuanya paling enak justru ceritanya sama Anda. Tapi pernah gak dalam masa pacaran dulu deh, gue balik lagi nih, komunikasi? Kayak misalkan terlalu ngabarinnya lama, terus akhirnya jadi cranky. Pernah gak ada salah satu kalian jadi cranky atau kayak ya udahlah emang kayak gitu kok ini gitu. Sih, jujur aja gue udah lupa banget sih. Aku masih ingat sih. Ini kalau aku tuh tipe kalau aku kan seneng teks. Kalau Vano tuh senengnya telepon. Jadi kita tuh nggak nyambungnya di situ doang. Jadi nggak nyambungnya di situ doang. Iya, maksudnya gini, kayak aku tahu nih ketika aku teks panjang lebar, aku tuh pengen dibales juga agak panjang. Biasa cewek, dia cuma balasannya oke, oh dan kak. Tapi aku jadi mengerti. Kenapa aku mengerti? Karena aku punya kakak cowok juga begitu. Aku udah nulis panjang lebar, dia cuma balasannya gini doang. Iya kan? Jadi aku ya udah emang dia tuh kakak gue banget gitu. Dan mungkin itu yang bikin aku juga suka sama dia gitu kan, karena emang ya udah biasa dengan kakak cowok yang kayak begitu, terus punya pacar punya juga sosok gitu, yang kayak gitu. Sosok kayak gini. Jadi kayak udah biasa. Cuma memang dia tuh pernah satu ketika aku tuh nanya kabar dia sampai 3 hari nggak balas BBM aku. Itu belum sih ceritanya. Iya. Iya kan? Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Tiba-tiba langsung hilang 3 hari. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa lah. Di sini gak apa-apa, harus terbuka kita di sini. Ternyata dia tuh angkat beban, ya kan? Banget ya hasilnya ya. Bukan ini. Dia masih kayak, dia inget berarti. Gak kayak Vano lupa. Beban, kan angkat beban tuh gitu kan. Yes. Hampir ambeien. Udah ambeien itu bukan. Udah ambeien ya? Udah ambeien ya Pak ya? Udah ambeien. Oke. Jadi ibaratnya dia mau ngomong sama gue katanya malu. Terus pernah sih. Dan dia tuh kayak gak balas selama 3 hari. Jadi begitu dia sembuh dia baru ngabarin. Terus abis itu dia gak ngabarin teks ya. Tahu-tahu dia udah di depan pintu rumah. Datang. Kamu tuh bisa jalan emang. Ya WhatsApp BBM udah gini. Baru sembuh abis ambeien. Saat itu ya. Karena pada saat itu ya, itu sakit-sakitnya. Itu sampai diajak ketawa sakit. Karena begitu ketawa kan dia agak ngeri. Agak gitu, jadi ada penekanan gitu kan. Itu kayak ada penekanan. Itu sakit yang paling sakit sih. Enggak Pak, emang lu berapa kilo? Beban hidup udah berat Pak. Lu mau nambah-nambahin beban ini lagi? Aduh, itu tapi kayak yang pengen marah. Jadi akhirnya jadi ketawa kan. Gitu doang sih coba itu. Tapi 3 hari waktu itu apa yang Anda rasakan? Ya gue mikir struggling sih, banget dong pasti. Iyalah, ini kenapa ya? Gue salah apa ya? Sampai gue tanya, aku salah apa ya? Dan dia gak jawab? Di telepon pun gak dibales, coba bayangin. Emang gak ada kerabat lain yang bisa dihubungin? Ada sih asistennya, cuma kayak tahu ke Anda gitu. Terus gue nanya asistennya kayak, gak dia tahu lagi loh. di mana? Ada di depan saya sih, megang handphone kan kayak ini orang. Karena gue tuh bingung dong menjelaskannya, malu kan waktu itu masih ya istilahnya masih pacaran kan harus. Iya masih. Ngapain malu? Itu baru pacaran atau udah lama? Udah lama pacaran. Udah lama, aneh ya kalau udah lama masih malu ya. Enggak, dia mungkin takut gitu kan ngomong aku ambeien mungkin gitu kan. Kayak kesannya ambeien gitu ya. Enggak, tapi sampai asistennya nggak tahu apa lu jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Lu kasih tahu lo tonjok nih. Cuma maksudnya dia malu kan. Aku juga mikir kan dia kan suka bikin surprise kalau aku ulang tahun kan. Waktu itu kayak aku ulang tahun tuh dia bisa 13 hari ngilang gitu, nanti bikin surprise gitu. Jadi aku mikir kan ulang tahun gue udah lewat ya, ini orang kenapa gitu. Ya sempet kepikir kenapa gitu. Ya aku justru malah khawatir takut dia kenapa-napa. Anda, Vano, ya. Cinta tanpa kepercayaan. Menurut Anda sama Vano? Ya kalau cinta pasti percaya. Kalau cinta pasti percaya. Harusnya begitu. Ini kalau ngomongin nggak percaya gitu. Iya. Tapi mungkin gua gini. Mungkin dulu gua nggak begitu ngerti juga waktu pacaran. Jadi kita ngomonginnya ketika kita sudah menikah aja ya. Menurut gue sih cinta tapi nggak percaya itu sebenarnya agak aneh sih. Agak aneh ya? Iya agak aneh dan kayaknya nggak mungkin gitu.
Ada sedikit nggak mungkin karena ketika kita nggak percaya itu kan banyak faktor gitu kan. Yes. Dan yang paling berbahaya itu kalau orang nggak percaya keluar jadi nggak percaya itu bermulanya dari asumsi. Oke. Ya kan, berasumsi gitu, berprasangka atau berpraduga, ya kan. Nah itu bisa timbul dari mana? Justru kalau menurut gue ketika lo mulai berasumsi, lo berpraduga atau berprasangka itu menurut gue lo udah bukan cinta, Pak. Gitu. Karena kalau gini kan, simpelnya Curiga aja. kalau lo cinta, namanya percaya itu bukan barang mahal. Oke. Itu udah akan ada dengan sendirinya. Nggak perlu cari, nggak perlu lo usahakan. Pernah gak ada satu dan lain hal akhirnya lu mulai ada sesuatu yang sedikit mengikis misalkan kepercayaan lu, karena kan mempertahankan itu lebih sulit juga kan, mempertahankan kepercayaan kan. Enggak sih, justru itu yang tadi gue bilang, itu kita hindari. Itu kita hindari. Ketika kita menikah itu harus benar-benar jauh dari yang namanya asumsi. Orang berasumsi itu kan dia berprasangka gitu kan, belum tahu kebenaran sesungguhnya. Iya sih. Tapi kita berprasangka, wah jangan-jangan dia berubah nih, iya. gitu kan. Gak cinta lagi misalnya nih. kayak contoh gitu ya, suami sama istri. Iya. Kan? Suami pulang agak lebih lambat dari biasanya. Yes. Ketika si istri datang terus dia sudah berasumsi, dia akan bilang, oh kamu dari mana? Kalau suaminya berasumsi juga, suaminya akan jawab, kenapa nanya-nanya? Iya. Kamu curiga? Suami berasumsi kalau istrinya curiga. Yes. Kalau istrinya benar nih ya, dia akan tanya, oh enggak, maksud aku bukan gitu. Kan biasanya pulang misalnya jam 5, kok sekarang jam 7 baru pulang, atau jam 11 baru pulang. Dan gak ngabarin mungkin gitu ya. Tapi kalau istrinya juga berasumsi, gitu, dia enggak menjawab dengan baik-baik, istrinya akan ngomong begini, kok kamu kayak gitu, kok kamu jadi nyolot? Iya. Kenapa kok kamu berubah sekarang gitu kan? Iya. Kamu gak kayak pacaran dulu, Gak kayak dulu perkara yang bisa selesai istilahnya ini perkara langsung, kecil banget. Yes. Cuma karena asumsi itu jadi perkara yang heboh gitu. Dari yang cuma nanya kenapa baru pulang sampai akhirnya bisa keluar kata kamu udah berubah dulu nggak gini segala macam, itu menurut gue itu awal mulanya simpel, itu karena asumsi doang. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Assumption is a mother of confusion. Oke. Ketika ada asumsi pasti ada kebingungan. Iya sih, benar. Pasti mulai hancur kemana-mana. Karena kita kadang berpikir bermain di pikiran sendiri kan, karena asumsi itu, kan. Ya, itu yang bakal jadi itu yang awal mula dari ketidakpercayaan gitu. Nah, dalam kehidupan pernikahan itu yang kita hindari banget. Iya. Aku sama Anda itu pentingnya komunikasi, pentingnya untuk berbicara dengan yang pertama tenang dulu gitu. Ketika kita nggak tahu sesuatu, jangan main langsung geradak geruduk. Karena biasanya orang yang berasumsi itu yang orang pikirannya pertama emosional, yang kedua dia berpikiran pendek gitu, dan biasanya orang-orang yang nggak percaya diri. Ketika nggak percaya diri, dia akan mulai berasumsi, oh jangan-jangan dia begini ya, atau dia ngerasa kayak oke, gue kurang sesuatu nih. Dia mulai berasumsi, dia berpikiran sesuatu yang negatif tentang pasangannya. Dan biasanya konflik-konflik rumah tangga itu ya kayak gitu-gitu kan. Awal mulanya itu dari asumsi. Ya. Itu bisa keluar dari jadi nggak percaya lah, jadi masalah yang lebih besar lagi. Nah itu yang memang benar-benar kita hindari. Dan jujur aja ya, bukan berarti kita rumah tangga yang udah langsung wah hebat banget. Iya. Pasti ada proses juga. Ada prosesnya juga. Dan itu bukan berarti gue sama Anda udah jago sekarang, enggak. Kita masih tetap belajar. Tapi at least kita tahu gitu. Porsi-porsinya. Ya ini dasar-dasarnya ketika membangun rumah tangga, ketika membangun istilahnya keluarga bersama gitu. Bahkan kemarin tuh sempat ada yang tapi ini buat gue ya, ini yang gue percaya. Nggak harus sama gue juga nggak apa-apa loh. Ini kan lagi ngobrolnya sama gue sama Anda gitu kan. Ada yang ngomong begini, kita tuh membangun rumah tangga itu sebenarnya sama-sama saling membantu untuk tidak bercerai. Kalau gue nggak percaya itu. Yes. Nggak percaya itu. Ini yang gue percaya. Ketika kita memutuskan untuk menikah, itu apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu nggak bisa diceraikan oleh manusia. Itu yang gue pegang, dan itu akan gue selalu pegang sampai pada akhirnya.
Sampai kapanpun. Yes, sampai pada akhirnya. Jadi lu percaya perpisahan itu dari maut aja? Yes, karena gua sama Anda itu gini, orang ini kan mungkin kalau orang lain ya, tapi ini yang kita percaya. Katanya ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan darah. Yes. Oke. Tapi kalau sesuai dengan kepercayaan kita atau yang kita percayakan, ada yang lebih kuat dari itu. Apa tuh? Pernikahan. Kenapa? Karena diikatnya bukan melalui darah, tapi diikat melalui roh. Dua jadi satu, gitu kan. Dan ini yang gua tahu ketika ini yang sorry ya kalau gua ngomonginnya agak ini yang Tuhan gua mau gitu. Kenapa? Karena kalau kita percaya, yang kita belajar, itu hubungan yang pertama kali diberkati Tuhan, itu hubungan suami istri, bukan hubungan keluarga, bukan hubungan ibu anak. Maaf ya, tapi kalau orang lain nggak percaya atau nggak setuju sama gue nggak apa-apa. Tapi ini yang kita percaya. Oke, jadi ya buat teman-teman gitu kan, buat kawan-kawan yang mungkin masih dalam masa-masa pacaran atau mencari teman hidup, ya benar-benar cari seseorang yang akan bisa menemani hidup kita tuh dari sekarang sampai selama-lamanya, selama kita hidup. Dan jangan, kalau buat gue, jangan bilang, oke, kita menikah supaya nggak cerai. No. Kalau gue benar-benar cari teman hidup yang benar-benar bisa nemenin gue dalam suka dan duka sampai mau memisahkan. Bukan saling ngatin, jangan sampai cerai kita, jangan sampai cerai ya. No, itu malah aneh malah ya. Bukan, ya. Ya malah gue bener-bener istilahnya kalau lu cinta sama dia tuh, bahkan kata cerai pun itu jangan sampai keluar, nggak akan terucap gitu. Ya, aku sama Vano kan sebenarnya kalau udah nikah gini udah satu omongan kan. Maksudnya tujuannya juga sama, semua yang kita pikirin juga sebenarnya sama gitu. Cuma mungkin aku nambahin aja buat kawan-kawan juga. Maksudnya biasanya kan ini mumpung masih pacaran, buka mata lebar-lebar. Karena nanti begitu kita sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Karena kita harus menerima kekurangan dan kelebihan istri, kekurangan suami, itu kita harus terima. Oke, buat Pandas, Pano dan Anda nih, kasih tips dong sedikit buat penonton di Pakai Hati Kita, bagaimana untuk membangun kepercayaan itu tadi, sama gimana sih caranya mengatasi konflik. Pertama sih komunikasi. Itu udah pasti paling penting. Terus menjaga komunikasi ya dengan dibantu komitmen. Karena kita mesti punya komitmen juga, dan jangan pernah takut untuk berkomitmen gitu. Kayak kalau misalnya emang takut untuk berkomitmen, ya lebih baik tidak menikah. Benar nggak? Kita ngapain kita menikah kalau kita takut untuk berkomitmen sendiri gitu. Ini aku tambahin sedikit ya, kalau untuk menikah itu, ketika kita memutuskan untuk menikah itu, bukan cuma di komitmennya aja. Gini, komitmen itu harus berawal dari visi yang sama dulu. Jangan menikah dengan orang yang punya visi yang berbeda. Kalau mungkin orang punya, maksudnya sifat atau perilaku yang berbeda dengan kita, itu normal kok. Gak semua orang punya harus penyesuaian perilaku yang sama gitu. Even cowok sama cowok aja itu kadang-kadang bisa beda banget gitu kan, sifatnya, perilakunya, apalagi cowok sama cewek itu kan udah jelas pasti berbeda ya kan, pasti berbeda. Tapi itu nggak masalah. Berantem, itu makanya. Tapi itu nggak masalah, asalkan punya satu visi yang sama, sama-sama misalnya mau membangun satu keluarga yang misalnya mau membangun satu keluarga yang bahagia, kayak kita mau membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus punya visi yang sama dulu aja, karena sikap nantinya atau sifat itu nantinya bisa dibuat saling mengerti ketika kita sudah menikah. Dan itu mau nambahin yang itunya doang. Terus kalau buat yang masalah mengatasi masalah dalam rumah tangga gitu kan. Sedikit aja. Yang benar tadi kata Anda, komunikasi. Itu penting. Yang kedua harus saling sabar. Saling sabar tuh bukan berarti saling mengalah terus menerus, enggak. Mengalah tuh bukan berarti nggak dibicarain gitu loh. Mengalah, iya tetap, tapi tetap harus diobrolin. Dan sabar dalam arti yang sesungguhnya ya. Gua nggak setuju sama orang yang selalu bilang sabar itu ada batasnya. No, itu bukan sabar. Yang namanya sabar itu nggak ada batasnya. Gitu kan. Dan bukan berarti juga gue bilang gini terus gue udah sabar banget, enggak. Dan itu keputusan nggak sih? Keputusan nggak sih lu mau sabar atau enggak? Itu kan keputusan. Yes, sabar itu sabar itu bisa dipelajari dan harus dipelajari terus menerus. Nggak ada yang namanya orang bilang, oh gue udah
udah ini banget, udah master sabar gitu kan, enggak juga. Harus terus belajar ketika ada masalah dibicarain, ketika nggak bisa bicara pun, misalnya masalahnya udah mulai besar gitu, ambil waktu masing-masing. Ambil waktu Space masing-masing, gitu. yes. Yeah. Oke. Saling tenang dulu satu sama lain. Kalau misalnya masih belum bisa selesai juga, wasit. Cari wasit. Yes, cari wasit itu kalau kita jangan dari keluarga. Kalau kita ya, kalau kita jangan dari keluarga. Pasti ada yang ngebelain, yes, ada yang ngebelain nantinya pasti. akan subjektif. Iya, benar. Anggota keluarga, misalnya kalau nyari orang tua gue mungkin bisa jadi nanti akan lebih membela gue, Yes, atau dia pasti. mungkin Anda nanti ngerasa kayak oh ya jelas aja kan dia anaknya Nyokapnya gitu. dia sendiri. Sebaiknya jangan nyari wasit dari keluarga, tapi cari misalnya kayak pemuka agama gitu kan, misalnya. Tapi dari ini kita kalau pendeta gitu. masalahnya udah gede. Yes, banget. gede banget. Benar-benar Kalau masih udah kecil-kecil nggak bisa udah lah ya. diatasi sendiri. Iya. Kalau masalah gitu gini, yang kita percaya masalah kecil, masalah gede dikecilin, masalah kecil nggak ada. Anda, Vano, ini ada sedikit ucapan terima kasih dari tim Pakai Hati kita. Wah. Ini buat Anda dan ini buat Vano. Kagetnya mana dah? Dia ini ngasih ke gue. Thank you banget, thank you buat Pakai Hati kita. Sama-sama. Pakai hati kita. Thank you banget udah datang, udah sempetin waktu kesini, udah ngobrol-ngobrol, mau terbuka sama kita. Yes. Yaudah guys, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Ooh, ooh, ooh.